Saya tuh udah melayani suami saya, Bun. Semuanya udah saya lakukan. Tapi kenapa suami saya masih nggak peduli sama saya ya? Kenapa suami saya seperti nggak menganggap keberadaan saya? Mengapa suami saya malah melirik wanita lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, pernah nggak Bunda merasakan kegalauan seperti yang Bunda dengar di awal video tadi? Ya, rasa-rasanya ini juga sering dialami para istri di luar sana. Bahkan, ada klien-klien saya yang punya keluhan serupa. Dan mungkin Bunda juga mengalaminya, ya. Ya, rasanya saya sudah melayani suami, Bun. Sudah ngasih perhatian ke suami. Sudah nurut sama suami. Kok suami saya gitu-gitu aja ya? Kok nggak perhatian gitu sama saya? Kok tetap cuek ya, Bun? Kalau suami Bunda masih berperilaku seperti ini, ya bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Nah, salah satunya bisa jadi hatinya di sini itu belum tersentuh, sehingga belum merindukan perhatian Bunda. Karena biasanya ketika layanan istri itu sudah masuk ke hati suami, suami akan merindukan istri tanpa diminta. Lalu gimana sih supaya apa yang kita lakukan ini itu bisa benar-benar ngena di hati suami? Ya, ada beberapa prinsip melayani suami yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau ingin apa yang kita lakukan ini benar-benar masuk ke hati suami. Nah, jadi yang pertama adalah pastikan keinginan melayani suami itu benar-benar berasal dari lubuk hati terdalam Bunda. Ya, bukan melayani karena berharapnya nantinya suami balik ngasih perhatian ke Bunda. Bunda melayani itu karena berharap suami bakal baik ke Bunda. Bukan itu, Bun. Artinya, entah suami mau membalas perlakuan baik kita atau enggak, ya kita fine-fine aja. Nah, ini yang perlu saya tegaskan ya, Bun. Karena sebenarnya sikap pamrih inilah yang sebenarnya sering bikin kita itu kecewa. Ya, sering bikin kita down, Bun. Dan merasa gak dicintai. Nah, padahal bisa jadi mungkin ekspektasi kita lah yang terlalu tinggi ketika sedang melayani suami. Nah, ketika ada ekspektasi atau niat lain di balik pelayanan dan pengabdian kita ke suami, ya sadar nggak sadar itu akan melemahkan energi positif kita. Ya, melemahkan aura kita, Bun. Kalau mau jujur, rasanya ada yang mengganjal di hati kita, Bun. Jadi kita itu melayani suami itu nggak plong, serba beban rasanya. Nah, kenapa? Ya karena di kepala kita itu ada perhitungan yang kita itu buat sendiri. Kalau aku melayani gini nih, nanti dia bakalan balas begini. Kalau aku begitu ke dia, nanti dia juga akan bakal gitu ke aku. Ya, kalau aku ngelakuin A, B, C, D, ya dia juga akan bakal ngelakuin A, B, C, D ini ke aku. Bisikan-bisikan semacam inilah yang sebenarnya membatasi rahmat Allah. Tadinya Allah mau ngasih rahmatnya dalam bentuk yang harusnya lebih indah, lebih wow, lebih dahsyat. Kitanya malah seolah-olah mendikte Allah. Ya Allah, aku kan udah begini loh. Ya suami harusnya juga harus beginilah. Ya Allah, aku udah nyiapin makan loh buat dia. Dia juga harus di rumah loh. Nah, ketika kita udah mulai hitung-hitungan sama Allah kayak gini, Allah juga bakal berhitung sama kita, Bun. Nah, akibatnya apa kalau kita itu hitung-hitungan kayak gini? Pancaran energi aura positif kita juga akan terbatas, Bun. Nggak bisa ngasih efek sentuhan ke batin suami. Ya boro-boro ke batin suami ya, dilihat suami aja itu belum tentu. Nah, jadi sebenarnya apa yang bikin layanan kita itu ke suami nggak ngena? Ya, rasa pamrih. Jadi pantas kalau apa yang kita lakukan itu nggak pernah bisa menyentuh hati suami. Karena di sini, Bun, itu udah kita batasi sendiri. Padahal kalau kita mau merdeka dari rasa pamrih, kita akan merasa bebas secara batin. Kita merasa merdeka. Kita akan merasa bahagia dan tanpa beban. Nah, energi kita itu akan jauh lebih positif, lebih kuat dan meluap-luap ya, sehingga bisa menular ke batin suami. Nah, karena itu prinsip pertama dan yang paling utama dalam melayani suami adalah layani suami bukan karena pamrih ya, ingin dibalas dengan cara yang sama, tapi murni karena keinginan dan kesadaran sendiri. Oke, prinsip yang kedua.
Kalau ingin layanan dan pengabdian kita itu dikenang oleh suami, ya bahkan untuk jangka waktu yang lama, maka kuncinya pastikan hati kita itu selalu tersambung sama Allah. Oke, sebagai gambaran, saat Bunda bangun pagi, Bunda langsung ingat Allah. Ya, Bunda baca doa, Bunda ucapkan syukur. Nah, lalu setelah itu, katakanlah di sini Bunda sholat. Nah, setelah Bunda sholat, pastikan untuk menyertakan nama suami dalam doa Bunda. Lalu, kirimi ruh atau batin suami dengan surah Al-Fatihah. Ila ruhi wa jasadi, ya Bunda sebut nama suami bin, ya nama mertua Bunda, Al-Fatihah. Nah, setelah selesai, langsung tanya pada diri sendiri nih Bun, kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan hari ini untuk bikin suamiku happy? Nah, ketika Bunda melakukan pengabdian, ya katakanlah nih di sini Bunda mau mencuci baju suami. Pastikan Bunda masih dalam kondisi tersambung ya sama Allah. Ya setidaknya Bunda terus zikirkan, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya, Bunda bisa tafsirkan zikir Bunda dalam pikiran Bunda ketika sedang mencuci. Wahai Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan berkah zikir asmamu yang kupelajari melalui Bunda Ayu Puspita, ringankanlah aku dalam mengabdi pada suami, mudahkanlah aku dalam melayaninya, dan balaslah amalku ini dengan balasan terbaik yang tidak pernah aku sangka-sangka sebelumnya. Ya, Bunda boleh kirimkan Fatihah ke saya supaya ruh Bunda dan ruh saya bisa tersambung, sehingga doa-doa yang saya panjatkan setiap hari juga menular berkahnya untuk sahabat Bunda yang mempraktekkan ilmu ini. Nah, biasanya klien-klien saya juga mengamalkan ilmu ini dan mereka memanfaatkan tasbih yang saya gunakan ini untuk berzikir, ya, bertakarub dan mengingat Allah. Sehingga insya Allah berkah energi dari tasbih Karomah Ar-Rahman ini bisa membantu menjernihkan kolbu. Sehingga ketika Bunda memberikan pelayanan ke suami itu ada sentuhan spiritualnya. Dan harapannya ketika suami merasakan sentuhan kasih sayang Bunda yang bersumber langsung dari Allah, suami akan lebih mudah luluh Bun, lebih perhatian, lebih sayang, lebih mesra dan semakin cinta. Begitu ya Bunda. Nah, jika Bunda ingin dibimbing secara profesional, maka Bunda boleh langsung menghubungi Mbak Dinda melalui nomor yang ada di sini. Baik, kita sambung lagi di video lainnya, dan saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.